Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kali ini kami akan memaparkan hasil analisis audit lingkungan dari PT Barito Pacific Timber dan juga PT Bina Jaya Roda Karya. Boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan saya dan juga teman-teman anggota saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Nabila Dwi Tami, kemudian ada Dwi Safitri, Miranda Dwi Yanti Putri, Yusmita, Najwa Ashimah Putri, dan juga Edelwis Diva Putri Setiadi. Pemaparan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dwi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan. Yang pertama, dari PT Barito Pacific Timber Tbk atau BPT. Didirikan pada tahun 1979 dan bergerak di bidang industri kehutanan. Didirikan oleh Haji Juhar Sutanto, dan awalnya perusahaan ini fokus pada perdagangan kayu gelondongan. Seiring dengan perkembangannya, BPT itu mulai merambah ke industri pengolahan kayu dan kehutanan. BPT merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham BRPT. Saham BPT dimiliki oleh beberapa investor, baik lokal maupun internasional. Produk utama BPT adalah kayu lapis, papan MDF, dan kayu gergajian. Dan selanjutnya itu ada PT Bina Jaya Roda Karya atau BR. Didirikan pada tahun 1982 sebagai anak perusahaan dari PT Barito Pacific Timber Tbk atau BPT. BR ini berfokus pada industri pengolahan kayu lapis dengan menggunakan bahan baku kayu gelondongan dari BPT. BR merupakan anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh BPT. Produk utama BR adalah kayu lapis dengan berbagai ketebalan dan ukuran. Selanjutnya ada prosedur pengolahan lingkungan untuk ISO 14001. PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya telah memperoleh akreditasi ISO 14001, standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau IMS. Akreditasi ini diberikan pada tanggal 20 Maret tahun 2000 dan berlaku selama 3 tahun dari tanggal tersebut. Sebagai bagian dari proses ISO 14001, perusahaan ini memperbaiki penyelenggaraan lingkungan perusahaannya dan menyusun prosedur kerja untuk mencapai tujuan ini. Perusahaan telah melaksanakan dan akan terus melaksanakan audit internal untuk memastikan IMS diimplementasikan secara efektif dan untuk mengidentifikasi cara-cara yang menjamin perbaikan berkesinambungan dari penyelenggaraan lingkungan perusahaan. Penerimaan ISO 14001 dipandang sebagai langkah positif dalam menjamin peningkatan penyelenggaraan lingkungan PT Barito Pacific Timber dan PT Bina Jaya Roda Karya. Namun demikian, yang harus dilaksanakan untuk menjaga akreditasi adalah mengambil langkah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan manajemen di lapangan secara berkesinambungan, terutama di tempat-tempat di mana limbah kayu menjadi perhatian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miranda. Baik, selanjutnya terdapat pelaksanaan audit lingkungan. Yang pertama, oleh siapa? Pelaksanaan audit lingkungan ini dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Untuk audit eksternalnya sendiri, laporan ini telah dibuat oleh Great World, Auditor Lingkungan, Ethics Environmental Ltd. Lalu diperiksa dan diperbaiki oleh Nick Bonfoysin, spesialis manajemen lingkungan, proyek hutan produksi di Kalimantan Selatan Tengah atau SCK PFP. Lalu audit secara internalnya dilakukan oleh beberapa staf dari PT Barito Pacific Timber Tbk yang terlibat dalam audit teknis. Di antaranya itu terdapat Salmon Liliana sebagai Wakil Direktur Operasional, lalu ada Nandi Tanoto sebagai Kepala Seksi Departemen Sistem Manajemen, lalu terdapat Hamidan Noroyansyah sebagai Kepala Seksi Lingkungan, lalu terdapat Berli Yeli sebagai anggota staf Departemen Kontrol Dokumen, dan terakhir terdapat Halilur Rahman sebagai anggota staf Departemen Kontrol Dokumen. Lalu kapan dilakukan pelaksanaan audit lingkungan ini? Audit ini dilaksanakan pada tanggal 15 dan 25 September tahun 2000 oleh Mr. Great World, yaitu spesialis audit lingkungan dari SCK PFP. Apa yang diperiksa dari pelaksanaan audit lingkungan ini? Yaitu ruang lingkup audit yang dibatasi pada aktivitas-aktivitas teknis yang dijumpai di Lokpot, maksudnya Lokpon, pabrik kayu lapis, penggergajian, areal produksi particle board, lem pabrik, dan berbagai aktivitas pendukung seperti fasilitas bengkel, generator-generator diesel, kettle, tempat pembakaran sampah, dan akomodasi kantor.
Audit ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama untuk bagian 1 ini, yaitu penggunaan lapangan saat ini. Lalu bagian 2 ada limbah, bagian 3 ada air, bagian 4 air limbah, bagian 5 tangki penyimpanan bawah tanah, bagian 6 tangki penyimpanan atas tanah, bagian 7 fasilitas workshop, dan bagian 8 itu untuk yang lain-lainnya. Oke, boleh di next. Nah, untuk pelaksanaan audit lingkungan ini terdapat hasil temuan audit. Hasil temuan audit ini terdapat 8 temuan. Yang pertama itu untuk penggunaan saat ini. Nah, penggunaan saat ini dibagi menjadi 6 aktivitas. Untuk aktivitas pertama yaitu ada penerimaan dan penyimpanan kayu log. Lalu untuk aktivitas kedua ada pengolahan kayu lapis. Yang ketiga penggergajian dan pemrosesan kayu. Yang keempat particle board. Yang kelima pabrik lem. Lalu yang keenam ada aktivitas lainnya. Nah, untuk aktivitas yang kedua ini ada limbah padat. Perusahaan memiliki sistem pengelolaan limbah sesuai ISO 14001 dan limbah diidentifikasi, dipisahkan, dan dikelola dengan berbagai cara seperti didaur ulang, dijual, dibakar, atau dibuang dengan benar. Limbah kayu menjadi perhatian utama karena jumlahnya yang besar dan belum dikelola dengan baik. Masalah limbah kayu, banyak kayu yang terbuang percuma selama proses produksi akibat kerusakan kayu karena kulit kayu dibiarkan melekat hingga produk akhir yang tidak terjual dan akhirnya menumpuk. Sehingga pembuangan limbah kayu ini ke tanah rawa menyebabkan masalah estetika dan kualitas udara. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Utami. Oke, untuk yang hasil temuan audit ini, selanjutnya itu ada air. Jadi keseimbangan air menunjukkan bahwa sebagian air pengolahan dipompa dari Sungai Barito. Kemudian staf lapangan dari perusahaan Barito ini menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan adanya kontaminasi air permukaan yang berhubungan dengan pabrik. Namun, selama tinjauan ke lokasi, tercatat adanya kontaminasi hidrokarbon Sungai Barito di sekitar Lok Pon dan areal penggergajian. Sungai Barito ini juga dipakai oleh para staf untuk mandi dan mencuci, sehingga sabun dan deterjennya itu akan mengkontaminasi air sungai. Selain itu, di sungai ini juga ditemukan sampah, walaupun tidak jelas dari mana asalnya, bisa saja berasal dari lokasi-lokasi lain. Kemudian ada air limbah. Di lokasi ini terdapat Pusat Pengolahan Air Limbah atau WTP yang menjalankan pengolahan biologis, kimiawi, dan fisik dari air limbah yang dihasilkan di lapangan sebelum limbah didaur ulang melalui berbagai proses. Air limbah ini diuji baik sebelum dan sesudah pengolahan, kemudian hasilnya akan diberikan kepada auditor dan diperkirakan masih berada dalam batas-batas maksimum yang diperbolehkan. Air dari pengolahan air limbah ini dipakai lagi sebagai air pendingin pada berbagai proses di pabrik. Kemudian juga terdapat kolam ikan yang dihubungkan ke WTP sebagai kontrol biologis lanjutan untuk menjamin bahwa pengolahan air berhasil dan air tersebut bisa melestarikan kehidupan. Boleh di next? Selanjutnya ada tangki penyimpanan bawah tanah atau UST. Untuk tangki penyimpanan bawah tanah ini sendiri tidak didapati tangki-tangki penyimpanan bawah tanah di lokasi ini. Selanjutnya itu ada tangki penyimpanan atas tanah. Di lokasi PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Binajaya Roda Karya, ini terdapat banyak penyimpanan atas tanah. Jadi, terutama itu yang berhubungan dengan pabrik lem. Semua tangki ini berada dalam bak beton yang memadai untuk mencegah perpindahan bahan kimia jika terjadi tumpahan. Selain itu juga terdapat program bulanan pengujian internal katup dan keran tangki untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran. Meskipun demikian, tidak terdapat rencana penanggulangan kemungkinan terjadinya tumpahan, rencana penanggulangan emergensi, atau peralatan penanggulangan tumpahan di lapangan. Selanjutnya itu ada fasilitas workshop. Di sini itu ada 5 workshop kecil dan masing-masing itu berhubungan dengan satu proses industri di lapangan. Terdapat bengkel besar untuk kendaraan dan areal pencucian kendaraan. Areal pencucian kendaraan menyalurkan buangannya ke pemisah minyak atau air, di mana minyak dipisahkan untuk dijual kembali. Airnya dibuang ke sungai tanpa pengolahan lebih lanjut. Kemudian hasil-hasil pengujian kualitas air yang diberikan kepada auditor mengindikasikan bahwa tidak ada hidrokarbon di dalam air yang dibuang.
Selanjutnya itu terakhir ada persoalan lain. Dalam persoalan lain kita menemukan beberapa persoalan, yaitu ada kebocoran kettle lamp. Jadi kedua kettle lamp di pabrik lem telah dicatat mengalami kebocoran. Tetapi telah diusahakan untuk memperbaiki kebocoran tersebut walaupun tidak berhasil dan mengakibatkan uap keluar dari kettle pada tekanan tinggi dan sangat potensial tercemar bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan lem. Kemudian yang kedua itu ada penyimpanan bahan kimia kering untuk pabrik lem dan proses-proses lain diketahui diatur dengan baik, tetapi tidak ada pengaturan pembuangan yang siap di tempat jika terjadi tumpahan kimia dalam gudang atau ketika diangkut ke tempat pemakaian. Selanjutnya itu ada minyak pelumas dan bensin disimpan di tempat yang tidak sesuai di atas saluran air yang langsung mengalir ke sungai ini. Hal ini itu sudah diketahui dan dianggap penting untuk diperbaiki, tetapi belum ada banyak kemajuan. Selain itu juga tidak ada penahanan sekunder atau peralatan penanggulangan tumpahan untuk drum-drum tersebut. Yang terakhir itu ada debu dan bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan lem dan penggunaan lem menjadi masalah di beberapa lokasi, terutama itu di practical board dan pabrik kayu lapis. Hal ini menimbulkan masalah pencemaran udara dan belum ada pengawasan terkait debu, meskipun membahayakan lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Selanjutnya, pemaparannya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Edel. Selanjutnya, masih dalam pelaksanaan audit lingkungan, di sini terdapat beberapa rekomendasi-rekomendasinya. Yang pertama yaitu implementasi dari rekomendasi-rekomendasi audit. Perkembangan IMS ISO 14001 menjamin bahwa pertimbangan signifikan telah diberikan pada manajemen lingkungan. Tercatat selama audit, banyak rekomendasi dari laporan ini belum diimplementasikan. Jadi, audit ini dilaksanakan untuk menjamin perbaikan berkesinambungan yang vital dalam menjaga status akreditasi ISO 14001. Yang kedua yaitu limbah kayu. Manajemen seharusnya menanggapi persoalan limbah kayu sebagai sesuatu yang bersifat mendesak, karena berhubungan langsung dengan akreditasi ISO 14001. Distribusi kayu ini harus diperhatikan, karena sejumlah besar kayu olah di lapangan nampaknya ditimbun dalam jangka waktu lama. Yang ketiga yaitu polusi lock pond. Terdapat program untuk mengatasi polusi di lock pond dengan menggunakan pemisah minyak atau air. Saat ini, sistem yang diprogramkan baru selesai 50% dan beroperasi sejak bulan Agustus tahun 2000. Karena BVQA akan melakukan audit eksternal IMS lanjutan pada bulan Februari 2021. Yang keempat yaitu fenol. Hasil pengujian kualitas air di Sungai Barito menunjukkan peningkatan konsentrasi fenol di dekat pabrik lem. Maka langkah-langkah untuk menemukan dan menghentikan sumber kontaminasi harus segera dilakukan. Yang kelima yaitu pengujian kualitas air di saluran air. Pengujian kualitas air di saluran air ini berada di dekat area-area pemrosesan menunjukkan tingkat polutan yang meningkat. Sebagai alternatif, air limbah dari parit penampungan ini harus menjadi bagian dari sistem drainase yang tertutup dan dialihkan ke pusat pengolahan. Selanjutnya yang keenam yaitu pemeliharaan saluran air permukaan. Saluran air permukaan di lokasi pabrik mengalami kontaminasi dengan kotoran dan lapisan yang berminyak. Saluran ini langsung terhubung ke Sungai Barito dan rentan terkena banjir. Maka, air limbah harus dipindahkan dan diolah di pusat pengolahan air limbah. Yang ketujuh yaitu rencana penanggulangan tumpahan untuk tangki-tangki. Rencana penanggulangan tumpahan harus diformulasikan untuk tangki-tangki penyimpanan atas tanah dan didistribusikan kepada staf yang terlibat dalam hal ini. Yang delapan, yaitu penyimpanan di fasilitas workshop. Untuk menghindari kerusakan pada suku cadang dan potensi kontaminasi, maka perlu perbaikan penyimpanan pada besi tua dan suku cadang di bengkel. Dan yang ke-9 yaitu kebocoran pada katel lem. Kebocoran di katel lem harus diperbaiki secepat mungkin, baik dipandang dari segi kualitas udara lingkungan, dari segi kesehatan, maupun keselamatan kerja.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa. Oke, baik. Jadi yang mengenai rekomendasi yang ke-10 yaitu rencana penanggulangan tumpahan untuk bahan kimia kering. Rencana penanggulangan tumpahan juga harus diformulasikan untuk bahan kimia kering. Peralatan penanggulangan tumpahan harus disediakan di semua lokasi di mana terdapat potensi tumpahan, serta diperlukan adanya pelatihan dalam menggunakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan pada saat penanggulangan terjadi. Rekomendasi yang ke-11 yaitu penyimpanan drum. Lokasi penyimpanan semua drum yang berisi hidrokarbon dan bahan kimia harus ditinjau dan diadakan langkah-langkah untuk menjamin bahwa lokasi-lokasi penyimpanan drum yang berisi bahan kimia tidak menimbulkan risiko bahaya terhadap lingkungan. Rekomendasi yang ke-12 mengenai debu. Jadi diperlukan adanya implementasi terhadap prosedur pengurangan emisi debu di udara. Perusahaan harus memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan aman. Rekomendasi yang ke-13 yaitu pengawasan kualitas udara. Pengawasan kualitas udara harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti seperti yang sudah ditentukan, tentunya dengan mengurangi jumlah bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfer, terutama yaitu formalin. Rekomendasi yang ke-14 yaitu ada bau dan vibrasi. Persiapan yang mantap dengan 2 organisasi yang dianggap potensial sebagai pengawas bau dan vibrasi harus dibuat agar pengawasan bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Rekomendasi yang ke-15 yaitu pengawasan cerobong asap. Hasil dari pengawasan cerobong asap yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2000 harus diperoleh dan ditindaklanjuti sebagaimana yang diharuskan. Program pengawasan cerobong ini harus meliputi pengambilan sampel mulai dari generator, alat pembakaran, dan juga kettle. Rekomendasi yang ke-16 yaitu kebakaran di areal pembuangan. Kebakaran yang membakar areal pembuangan kulit kayu dan limbah kayu tentunya harus dipadamkan. Perusahaan juga harus menyediakan peralatan dan pelatihan untuk menjamin tidak lagi terjadinya kebakaran di masa yang akan datang. Rekomendasi yang ke-17 yaitu adalah laporan foto. Setelah tinjauan lingkungan awal, laporan dengan foto memberikan contoh konkret tentang manajemen apa saja yang perlu diperbaiki. Laporan serupa harus dibuat setelah setiap interval audit dari distribusi kepada setiap staf yang terkait. Rekomendasi yang terakhir atau yang ke-18 yaitu penggunaan keahlian IMS. Jadi setelah kesuksesan akreditasi ISO 14001, perusahaan harus mulai mempertimbangkan untuk menggunakan pengalaman dan keahlian anggota staf di tempat lain dalam Barito Pacific Group. Perusahaan dapat memanfaatkan keterampilan dan pengalaman ini untuk memperbaiki manajemen lingkungan di tingkat supplier kayu gelondongan sehingga dapat menjadi salah satu cara untuk menangani persoalan-persoalan yang ada. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Yusmita. Materi selanjutnya adalah perbandingan pelaksanaan audit dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan audit PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya telah mendapatkan akreditasi ISO 14001 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau IMS. Namun, akreditasi ini tuh bukan berarti bahwa perusahaan sudah sesuai dengan standar ISO 14001 secara permanen, karena menurut ISO 14001, perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami konteks organisasi dan kebutuhan serta harapan para pemangku kepentingan terkait lingkungan. Yang kedua, menetapkan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan tujuan dan arah strategis organisasi. Yang ketiga, menentukan peran, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi untuk memastikan efektivitas IMS. Yang keempat, mengidentifikasi dan menangani risiko dan peluang yang berkaitan dengan lingkungan yang termasuk persyaratan hukum dan lainnya. Yang kelima, menetapkan dan mencapai tujuan lingkungan yang konsisten dengan kebijakan lingkungan. Yang keenam, menyediakan sumber daya kompetensi, kesadaran, dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung IMS. Yang ketujuh, merencanakan
melaksanakan dan mengendalikan serta memperbaiki proses yang terkait dengan aspek lingkungan dan kinerja lingkungan. Yang kedelapan, memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja lingkungan dan efektivitas IMS. Yang kesembilan, melakukan audit dan tinjauan manajemen secara berkala untuk memeriksa kesesuaian, kecukupan, dan keefektivitas IMS. Yang ke-10, mengambil tindakan korektif dan pencegahan yang tepat untuk mengatasi ketidaksesuaian dan meningkatkan IMS secara berkelanjutan. Jadi perusahaan ini sudah melakukan beberapa hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti pengawasan air limbah, pemisah limbah, dan peningkatan kesadaran lingkungan. Namun masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan, seperti limbah kayu, kontaminasi lahan dan air permukaan, dan pengawasan kualitas udara dan juga vibrasi. Masalah-masalah ini dapat berdampak negatif pada lingkungan dan reputasi perusahaan, serta dapat juga menimbulkan risiko hukum dan sanksi. Oleh karena itu, perusahaan ini harus segera menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan memastikan bahwa IMS yang sudah diterapkan ini sesuai dengan standar ISO 14001. Sedangkan untuk ketentuan ISO 14001 yang berlaku pada PT Barito Pacific Timber Tbk dan PT Bina Jaya Roda Karya itu adalah yang pertama, sebagai bagian dari proses ISO 14001. Perusahaan ini memperbaiki penyelenggaraan lingkungan perusahaannya dengan menyusun prosedur kerja untuk mencapai tujuan ini. Juga sebagai bagian dari proses tersebut, perusahaan melaksanakan dan terus melaksanakan audit internal untuk memastikan IMS yang diimplementasikan secara efektif dan untuk mengidentifikasi cara-cara yang menjamin perbaikan berkesinambungan dari penyelenggaraan lingkungan perusahaan. Yang kedua adalah semenjak adanya audit internal, tinjauan internal dari persoalan-persoalan ini yang menghasilkan saran perbaikan dan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab melaksanakan perbaikan tersebut. Masih belum ada tindakan sampai sekarang dan persoalan-persoalan ini masih terbuka. Penerimaan ISO 14001 seharusnya dipandang sebagai langkah positif dalam menjamin peningkatan penyelenggaraan lingkungan PT Barito Pacific Timber Tbk dan juga PT Bina Jaya Roda Karya. Namun demikian, yang harus dilaksanakan untuk menjaga akreditasi adalah mengambil langkah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan manajemen di lapangan secara berkesinambungan, terutama di tempat-tempat di mana limbah kayu menjadi perhatian. Kemudian di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Irma. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda atas audit lingkungan perusahaan yang Anda analisis? Apakah sudah memenuhi kaidah atau ketentuan audit lingkungan? Boleh next untuk jawabannya. Untuk jawabannya, menurut kami, audit lingkungan perusahaan yang kami analisis sudah memenuhi kaidah atau ketentuan audit lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah dan standar internasional. Perusahaan tersebut telah melakukan evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif terhadap kinerja lingkungannya, serta mengidentifikasi kepatuhan, kesenjangan, dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Perusahaan tersebut juga telah menerapkan sistem manajemen lingkungan yang sesuai dengan ISO 14001 dan memiliki sertifikat yang sah. Perusahaan tersebut juga telah melaporkan hasil audit lingkungannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan pemegang saham. Soal kedua akan dijawab oleh teman saya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa kesulitan terbesar perusahaan dalam melaksanakan kinerja lingkungannya? Boleh di next.
Jadi, menurut kami, kesulitan terbesar perusahaan adalah pada pengolahan limbahnya, yaitu limbah padat dan limbah air. Yang pertama, limbah padat berupa limbah kayu karena jumlahnya yang besar dan belum dikelola dengan baik. Dari masalah limbah kayu, banyak kayu terbuang percuma selama proses produksi akibat kerusakan kayu karena kulit kayu dibiarkan melekat hingga produk akhir yang tidak terjual, yang pada akhirnya menumpuk. Pembuangan limbah kayu ke tanah rawa menyebabkan masalah estetika dan kualitas udara. Yang kedua, adanya kontaminasi hidrokarbon Sungai Barito di sekitar Lok Pon dan area penggergajian. Sungai Barito yang dipakai para staf untuk mandi dan mencuci. Sabun dan deterjen akan mengkontaminasi sungai. Selain itu, sungai juga ditemukan sampah. Namun, sampah ini belum diketahui dari mana asalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, apa saran yang Anda berikan ke perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungannya? Boleh di next. Saran yang akan kami berikan untuk perusahaan Barito Pacific Timber itu ada dua. Yang pertama itu mengelola limbah kayu dengan baik dan juga mengelola limbah hidrokarbon. Untuk mengelola limbah kayu dengan baik ini, dari hasil yang telah kami telaah, perusahaan Barito Pacific Timber ini mempunyai kesulitan akan mengelola limbah kayu karena banyaknya kayu yang terbuang percuma untuk proses produksi, sehingga pembuangan limbah berakibat buruk bagi lingkungan sekitar. Hal yang akan kami sarankan dalam masalah ini adalah dengan mengelola limbah secara efektif dan efisien, yaitu dengan cara 3R, reuse, reduce, dan recycle, seperti mendaur ulang limbah kayu, mendaur ulang limbah kayu yang sudah tidak terpakai menjadi produk-produk kayu lainnya seperti kertas dan juga bahan bakar kayu. Dengan melakukan daur ulang juga dapat membantu mengurangi jumlah limbah ke tempat pembuangan akhir serta mengurangi jumlah penebangan kayu berlebihan. Yang kedua itu dapat dijadikan bahan baku untuk membuat kompos sehingga dapat digunakan sebagai pupuk organik. Kemudian ada menggunakan kembali limbah kayu untuk membuat produk-produk perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah limbah yang tidak terpakai. Selanjutnya itu ada mengelola limbah hidrokarbon. Pada permasalahan ini ada pada pengolahan dan pembuangan limbah yang tidak tepat, di mana adanya kontaminasi hidrokarbon ke sungai, tempat pemukiman warga yang memungkinkan warga menggunakan sungai tersebut untuk mandi dan mencuci pakaian. Hal ini tentunya akan berdampak buruk bagi warga yang akan menggunakan air sungai tersebut untuk kegiatan sehari-harinya. Dari permasalahan tersebut, saran yang dapat kami berikan adalah dengan mengelola hidrokarbon agar tidak tercemar ke lingkungan, seperti menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses ekstraksi, produksi, dan transportasi hidrokarbon, kemudian memantau secara teratur terhadap instalasi pengolahan hidrokarbon untuk mendeteksi potensi kebocoran maupun pencemaran, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan sistem yang efektif dan sesuai dengan sistem manajemen lingkungan atau SML. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada soal apakah Anda tertarik untuk menjadi seorang auditor lingkungan? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, mayoritas dari kelompok kami itu tertarik menjadi seorang auditor lingkungan karena kami ini ingin dapat berkontribusi dalam melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Menjadi auditor lingkungan juga dapat menjadikan sebuah upaya dalam memastikan sebuah organisasi maupun perusahaan sudah mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim saat ini, tentunya membuat profesi auditor lingkungan semakin menjanjikan dari segi keamanan pekerjaan. Hal ini diperkuat dengan banyaknya organisasi maupun masyarakat yang mengakui pentingnya peran auditor lingkungan dalam melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, mayoritas dari kami itu tertarik untuk menjadi auditor lingkungan demi tercapainya green accounting dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan soal terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Soal selanjutnya adalah bagaimana prospek audit lingkungan di Indonesia untuk tahun-tahun ke depan. Mengapa? Jelaskan jawaban Anda. Boleh di next jawabannya.
Ya, jawaban dari kelompok kami adalah, menurut kami prospek audit lingkungan di Indonesia untuk tahun-tahun ke depan adalah sangat baik, karena ada beberapa faktor yang mendukungnya. Seperti yang pertama adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, serta tuntutan mereka akan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua adalah meningkatnya peran dan fungsi pemerintah dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan dan kebijakan lingkungan, serta memberikan fasilitas dan intensif bagi perusahaan yang berprestasi dalam pengelolaan lingkungan. Prospek audit lingkungan di Indonesia yang ketiga, yaitu ada meningkatnya persaingan dan standar kualitas di pasar global yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka, serta memenuhi persyaratan dan sertifikasi lingkungan yang diakui secara internasional seperti ISO 14001 dan IMAS. Prospek audit lingkungan di Indonesia yang terakhir yaitu meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga lain yang terkait dengan lingkungan untuk menciptakan sinergi dan solusi bersama dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang kompleks dan multidimensi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menyimak.